Halo, assalamualaikum gengs. Kita balik lagi dalam acara The Engineers. Kali ini saya akan menceritakan sesuatu kisah yang judulnya adalah trauma gitu ya. Jadi kalau seorang engineers ketika dia misalkan baru fresh graduated, terus dia ngambil job desk, terus ketika dia ngalami sesuatu kegagalan ya, kayak kondisi-kondisi traumatik gitu kan, terus dia berhenti menjadi seorang engineer gitu. Ada beberapa hal yang mungkin mendasari kenapa dia menghentikan langkahnya menjadi seorang engineer ya. Mungkin karena yang pertama, saya pikir saya bukan seorang engineer gitu ya, padahal dia sudah lulus sarjana teknik gitu. Apakah ini bagus? Jelas tidak ya. Kenapa? Karena ini saya pikir juga sebuah kerugian ya, kerugian ketika dia sudah invest pendidikan dia sebagai seorang engineer, terus dia berhenti karena dia ngerasa sepertinya saya bukan seorang engineer sih. Terus selama ini dia ngapain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir dia terlalu melihat sesuatu itu terlalu perfect gitu ya. Jadi orang yang selalu kepengen membuat sebuah masterpiece di karya pertamanya. Jadi kalau misalkan seorang engineers gitu kan disuruh kerja kan, suruh bikin sebuah karya gitu kan, dan dia ngalami kegagalan ya kan, ada trauma yang dalam ya. Harapannya dia tuh proyek pertama dia sukses, terus dapat uang yang banyak. Ternyata kondisi yang jawantahkan itu justru sebaliknya gitu ya. Dia mengalami kegagalan, reputasi dia mungkin kacau, dia dapat komplain ini komplain itu gitu kan. Dan kemudian dia berhenti gitu ya, atau mungkin dia mencoba untuk mungkin ini belum saatnya gitu ya, terus dia coba nyari pekerjaan lagi gitu ya sebagai seorang engineer, terus ngalami masalah lagi nih. Nah, terus dia berhenti lagi gitu kan. Akhirnya dia kapok nih karena udah 2 kali failed. Mungkin ya ini takdir saya bukan seorang engineer sih. Sayangnya mungkin pandangan ya, hasrat untuk menciptakan karya yang wah di langkah pertama itu bisa menjadi bermasalah ya, karena ini menghalangi. Padahal sebenarnya masterpiece itu kan butuh dedikasi ya, butuh kerja bertahun-tahun, butuh kegagalan yang mungkin ribuan, traumatik yang mungkin nilainya itu bisa mencapai ratusan atau puluhan gitu kan, puluhan atau ratusan maksudnya ya. Nah, untuk mencapai sebuah masterpiece dari seorang engineers gitu ya, saya pikir engineers itu harus bersabar gitu, untuk tetap konsisten, untuk tetap dedikasi ya, punya dedikasi gitu. It's okay karyanya misalkan belum diterima ya, melalui komplain dari atasan gitu ya, terus spending money yang mungkin kebanyakan gitu kan ya. Tapi kegagalan itu sebuah revenue yang bagus gitu ya. Jadi kayak kita membayar sebuah pengalaman gitu pada kegagalan gitu. Artinya ya mungkin suatu saat ya dengan kegagalan yang banyak tadi, terus makian yang banyak, spending money yang banyak, itu menunjukkan suatu saat masterpiece-nya itu bukan masterpiece yang murahan gitu ya, karena harganya sudah ditebus dengan harga yang mahal gitu ya. Nah, untuk itu ya teruskan, lanjutkan gitu menjadi profesi kalian sebagai seorang engineer gitu ya, menjadi lebih berdedikasi, lebih berkomitmen gitu kan. Nah, jangan berhenti gitu ya, terus mungkin mulailah dengan step-step yang langkahnya lebih kecil gitu ya, kayak misal kita ngambil kursus engineering atau kuliah lagi gitu kan, sampai dapat kesempatan job desk lagi gitu kan. Kalau misalkan ada pekerjaan yang
cocok, yang dengan apa namanya, sesuai dengan pekerjaan kita ambil gitu kan. Terus misalkan kursus yang cocok kita ambil. Kalau misalkan ada yang mungkin nggak cocok gitu ya, mungkin ambil aja gitu untuk mungkin di masa yang akan depan itu akan kepakai untuk membantu kalian itu menciptakan sebuah masterpiece kalian itu sendiri gitu ya. Nah itu, jadi tetaplah bersabar gitu ya, apa namanya, untuk menghadapi masalah-masalah itu ya, masalah uang, masalah apa namanya, kesempatan, masalah magian itu, gitu sih menurut saya.